saya sendiri selama jadi ketua OSIS itu yang pertama itu ekspektasi sih Kak. Kayak kan teman-teman memilih itu pastinya kedepannya itu apa sih yang mau diberikan ketua OSIS buat. Dari saya itu harapannya lebih baik lagi Kak. Terus tidak ikut FOMO-FOMOan. Oke. Kita lihat visi misi yang paling baik untuk Kita ngikutin yang viral-viral ya. Nggak sampai kicau-kicauan ya. Halo teman pemilih, selamat datang di podcast Bung Jangli. Hari ini tiba-tiba saya kayak keinget masa-masa SMA gitu ya. Kayak pengen kembali sekolah lagi gitu. Soalnya masa-masa SMA itu masa-masa paling indah ya. Ya jadi ternyata di samping kita ada dari teman-teman SMA dan SMK di Lumajang. Yuk beri tepuk tangan dulu yuk. Ya, ngomongin soal sekolah nih teman pemilih. Biasanya kan kita cuma bahasnya itu tugas. Kalau nggak tugas cuma bahas makanan di kantin atau cuma makanan di kantin gimana, keseruannya sekolah, nakalnya di sekolah. Nah, kita sebenarnya sekarang mau bahas demokrasi di sekolah. Tapi sadar nggak sih teman-teman, setiap kita milih ketua OSIS atau sekedar voting buat nentuin kelas meeting, kita tuh sebenarnya udah latihan buat jadi warga negara yang keren. Banyak orang yang bilang sih masa-masa SMA itu masa paling indah. Terus juga menurut saya juga sih kalau masa-masa SMA itu juga masa gimana kita menentuin kedepannya kita juga gitu. Terus jadi kita bahas gimana sih demokrasi hidup di koridor sekolah kita bareng bintang tamu kece kita dari SMK Muhammadiyah Lumajang dan SMA 3 Lumajang. Oke, say hello dulu dong teman-teman. Halo. Coba kenalan dari siapa dulu? Ladies first. Oh gitu. Oke. Baik teman-teman, perkenalkan saya Muhammad Davin Evantino, biasa dipanggil Davin. Saya ketua OSIS dari SMK Muhammadiyah Lumajang. Halo teman pemilih, perkenalkan saya Nimas Ramadona, biasa dipanggil Nimas, dari SMA Negeri 3 Lumajang sebagai ketua OSIS periode 2025-2026. Oke, jadi ini ketua OSIS semua ya yang datang nih. Kebetulan ya Pak. Dan saya juga mantan ketua OSIS nih. Jadi kayaknya nih seru banget nih ya bahas-bahas tentang ketua OSIS ya. Oke, tenang teman pemilih, kita bakal bahas politik yang nggak bikin pusing kok. Jadi di episode kali ini kita bakal kupas tuntas gimana caranya demokrasi di OSIS itu bisa jadi wadah kita untuk speak up tanpa perlu merasa kaku. Oke? Ya. Oke. Kita langsung ke pertanyaan pertama ya. Jadi buat siapa dulu nih? Buat Nimas dulu. Buat Nimas. Oke. Nimas, pengalaman awal dalam berorganisasi sebelum dan sampai bisa jadi ketua OSIS. Jadi dulu itu waktu di SMP saya itu kan masih belum terjun ke organisasi gitu Kak. Baru terjun itu pas kelas 10 karena kayak penasaran kayak rasanya berorganisasi itu gimana sih, sama nyari pengalaman juga karena kalau berorganisasi itu kan relasinya lebih luas. Jadi awalnya itu saya pas kelas 10 itu ikut di OSIS sama remaja masjid. Nah, di OSIS itu saya sering di kepanitiaan bagian publikasi dan dokumentasi. Karena memang kemampuan saya di situ, jadi kayak kepanitiaan selanjutnya saya tuh terbiasa di PDD sampai akhirnya saya tuh ditunjuk buat memimpin divisi kecil terlebih dahulu dari PDD itu. Nah, lama kelamaan setelah berjalannya waktu saya kan kayak sering memimpin PDD itu ya Kak. Jadi kayak saya tuh merasa terpanggil buat mimpin
lingkup yang lebih besar lagi, yaitu Oh, ya saya mau jadi ketua ketua OSIS. OSIS. Iya. SMP pernah jadi? Kalau SMP belum Kak. Belum ya. Berarti masuk organisasi itu waktu SMA. Iya, waktu SMA baru kelas 10 itu. Berarti habis masuk langsung diremas. OSIS dulu. OSIS dulu. Iya. Oke. Kalau Davin. Kalau saya pengalaman pertama masuk organisasi itu di SMP Kak. Itu pun karena diajak teman. Terus akhirnya nyaman, terus lanjut sampai SMK. Nah, SMK itu pengalaman pertama saya itu di kebudayaan. Kelas 10 itu. Iya, kelas 10 di Sekbid Kebudayaan. Mm-mm. Setelah itu sama kakak kelas dimintain tolong untuk jadi yang nge-handle gitu. Kakak kelas hanya bantu-bantu aja. Setelah itu pada waktu kelas 11 periode selanjutnya itu saya tes Kak. Ternyata kebetulan nilai saya yang paling tinggi. Oh, keren. Akhirnya, itu disuruh jadi kandidat ketua OSIS. Akhirnya voting ternyata saya yang terpilih. Wih, voting ya, semuanya voting ya. Terus jadi kalian kan sekarang jadi ketua OSIS nih. Iya. Waktu kalian pasti sangat banyak lah ya. Iya. Banyak menguras waktu, Iya. tenaga, terus waktu sama keluarga, waktu sama temen itu kan berkurang nih. Gimana kalian bisa bagi waktu antara organisasi, belajar, keluarga, sama pacar? Enggak ya? Ya, gimana? Bagi waktunya belajar, terus berorganisasi itu gimana? Davin deh. Kalau dari saya itu gini Kak. Pertama saya lihat mana yang lebih Prioritas prioritas penting. dulu. Nah, misal ada praktik sama kegiatan OSIS. Nah, kalau praktik kan di sana, kalau di SMK Mulu itu kan, saya kalau mau mengulang nggak mungkin sendiri kan Kak. Nah, jadi saya pilih praktik terlebih dahulu, terus baru lanjut ke OSIS gitu. Kalau di keluarga, saya juga sama, milih yang mana lebih prioritas. Misal, pengalaman saya, kakek saya meninggal Kak. Nah, kebetulan juga ada kegiatan. Jadi saya selesaikan tugas saya terlebih dahulu, baru saya pulang untuk. Gitu. Jadi kalau aku dulu sih nggak bisa bagi waktu. Jadi sampai dijemput aku dulu sama orang tua itu gara-gara nggak ngerti waktu jam makannya gimana. Iya. Kalau udah di sekolahan itu udah semuanya ya udah. Soalnya mindset saya itu waktu itu saya nggak boleh makan kalau sebelum teman-teman anggotaku itu makan gitu. Prinsip saya gitu. Ternyata teman-teman saya udah makan duluan ya kayaknya gitu. Jadi saya yang lapar gitu. Terus akhirnya dijemput sama orang tua. Dan untungnya sekolahan saya sama rumah saya itu berhadapan. Ya, jadi sering dijemput untuk makan gitu. Kalau dari sini Mas gimana? Kalau saya mungkin hampir sama, kayak mengatur skala prioritas terlebih dahulu Kak, mana yang lebih penting itu yang diutamakan. Kalau pengalaman saya itu di sekolah itu saya fokus ke pelajaran sama OSIS. Biasanya itu saya sampai hampir maghrib di sekolahan. Tapi kalau di rumah itu fokusnya ke keluarga aja. Kan kayak ada waktunya sendiri, di sekolah buat sekolah, di rumah buat keluarga gitu. Ngomongin soal keluarga nih, ada nggak dukungan penuh dari keluarga ketika kalian jadi ketua OSIS, jadi OSIS, ketika berorganisasi, ada nggak? Ada Kak. Pasti ada. Pasti ada. Kalau dari orang tua saya pesannya gini, selagi itu positif lanjutkan. Ya. Sama ya. Kalau saya juga kalau kegiatannya positif bisa dilanjutkan. Terus sama pesan orang tua saya itu satu, kalau berorganisasi itu boleh, tapi nilainya jangan sampai turun. Oh gitu. Iya. Bagus. Jadi buat teman-teman itu ketika mau jadi ketua OSIS, syaratnya apa sih? Ada persyaratan keluarga juga nggak? Ada Kak. Ada sama ya berarti Sama. ya. Berarti ada surat pernyataan perizinan orang tua. Iya. Oh gitu. Jadi kalau aku dulu ya teman-teman ya. Waktu itu kan
Aku itu pemilihan ketua OSISnya kurang lebih sama kayak kalian ya. Jadi sistemnya voting. Kalau si Davin ini kan dari nilai dulu ya, ada tes. Kalau si Nimas Kalau tunjuk. bukan dari saya itu dari kakak kelas dulu sih Kak nilainya. Jadi yang nyetorin kandidatnya itu dari kakak kelas melalui sebelum itu ada tes tulis, tes wawancara sama kakak kelas dan pembina juga. Terus habis itu LDK lapangan. Nah, dari situ kan bisa dilihat nih Kak potensi-potensinya. Nah, dari setelah LDK sama berbagai tes-tes lain itu baru para kandidat-kandidat ini dipanggil buat kayak mau lanjut apa enggak gitu. Oke, sama lah. Iya, Berarti hampir sama. tahunku sama si Nimas ini hampir sama. Kurang lebih 100% sama lah. Tapi waktu itu tahunku itu kan emang niat. Iya. Si aku ini emang niat, nggak pengen nggak pengen jadi ketua OSIS. Siapa sih yang mau jadi ketua OSIS? Iya. Mimpin begitu banyaknya anggota, nggak mau. Terus habis itu dijemput lah. Waktu itu ada namanya MPK, Majelis Perwakilan Kelas. Ya itu. Dan itu temanku sebangku ketuanya. Dan akhirnya dari kesiswaan itu ngutus dia karena kandidat-kandidatnya itu kurang. Dan waktu itu ada 4 kandidat dan itu nggak mau kalau nggak 5 dan itu dari IPA semua. Akhirnya si ketua MPK ini diutus sama kesiswaan suruh nyari satu kandidat lagi buat ngelengkapin 5 kandidat. Dan waktu itu saya udah pulang toh, udah di rumah, udah nyantai, nggak mikir apa-apa. Udah kalau mau jadi OSIS, jadi anak anggota aja, jangan sampai ke pengurus inti. Ya, nggak sampai kepikiran ketua lah, pengurus gitu. Dan akhirnya dijemputlah waktu itu sama si temanku, disuruh ke sekolahan, dipanggil. Waktu itu apa gitu alasannya? Pokoknya dipanggil ada kepentingan. Dan akhirnya di sana itu dijadiin kayak gini. Kamu siap nggak siap? Harus siap jadi kandidat ketua OSIS gitu. Wah, udah pulang semua teman-teman. Pak, saya nggak dibolehin sama orang tua. Alasan pertama gitu. Rumahmu itu dekat. Rumahmu itu depan. Kalau seumpama nggak dibolehin, ya udah pulang aja gitu. Nggak ada yang nggak boleh, pasti boleh. Toh cuma dekat. Toh kamu juga kok pede banget. Apa kamu bakalan jadi? Toh ya nanti kan voting gitu. Oh ya sudah nggak apa-apa. Akhirnya maulah dengan bujukan. Dan nggak taunya waktu kan ada debat. Ada kan ya debat ya. Jadi habis tes tulis, terus cek kesehatan, izin orang tua, dan sampai akhirnya kita ada debat, sampai kita ke voting. Dan waktu debat 5 orang itu, kita orasi ya namanya ya, orasi. Setelah orasi itu, gini, perkenalkan nama saya Iqbal, gini dari kelas ini. Terus visi misi saya sobek. saya tidak. Visi misi saya memajukan OSIS dan bisa bekerja sama dengan sekolahan agar bisa memajukan kegiatan sekolahan. Wes, oke lah ya. Habis itu nggak tahunya waktu voting, waktu hari H itu perhitungan itu suara saya itu tertinggi tau. dan di balik itu semua ada teman-teman di belakang itu. Iqbal, pulang, dicariin orang tua, belum minum susu. Dan akhirnya disitulah, soalnya kan aku dari dulu itu emang habis sekolah pulang gitu, nggak begitu aktif, meskipun aku waktu itu jadi anggota juga kelas 1 itu. Terus pemilihan itu, Iqbal pulang, waktunya minum susu. Udah reputasinya langsung turun gitu. Jadi waktu ketua OSIS itu gitu pemilihannya. Jadi sama lah, kurang lebih kita sama ya. Itu periodenya juga sama. Terus tantangan kalian nih atau beban kalian ketika mengemban jadi ketua OSIS gimana? Tantangan
menurut saya tantangan tersendiri itu bagi saya Kak, itu anggota yang banyak alasan. Nah, itu kan kalau kita kenapa kok gini? Nah, mesti kan mereka punya aja alasan. Kalau kita nggak bolehin, nanti apalah segala macam alasan. Jadi itu menurut saya tantangan Kak. Iya, tantangan. Berarti tantangan untuk mengajak teman kita supaya aktif gitu gak? Iya, bener ya. Soalnya anggota kita seumpama ada berapa sekbid sih di kalian? Di saya ada 5. 5. Kalau di di Mas saya ada 10 Kak. 10 ya. Iya. Dan anggotanya ada 4, koordinatornya 1. Biasanya gitu sama. Iya. Dan seumpama 10, 4, 40, pengurusnya berapa? 6. Pengurusnya 8 apa 6? Pengurusnya di SMK saya 6. 6 kan, bendahara 2, ketua wakil, Iya. sekretaris wakil. Ya. Di saya 7 Kak. 7. Iya, Oh, ketua, wakilnya 2, sekretaris 2, bendahara 2. Nah, karena ada wakil 1, wakil 2 itu untuk membackup ketika ketuanya nggak ada, gitu nggak sih? Iya Kak. Iya kan, bener kan? Sama dulu itu. Saya juga gitu. Jadi ketika sekbid 3 seumpama ya, sekbid 3 ketuanya itu, aduh gini. Dan akhirnya ya udah, gimana anggota kamu sebagai anggotanya gimana supaya bisa ngelengkapin dari kegiatan itu gitu kan ya. Oh, sama berarti kalau tantangannya. Kalau Beban. saya sendiri selama jadi ketua OSIS itu yang pertama itu ekspektasi sih Kak. Kayak kan teman-teman memilih itu pastinya ke depannya itu apa sih yang mau diberikan ketua OSIS buat sekolah ke depannya, pasti kan kayak tinggi gitu ekspektasinya. Nah, itu bukan beban sih Kak, melainkan kayak emang tanggung jawab buat memenuhi itu. Terus yang kedua sama kayak Davin tadi, di anggota kayak kan setiap orang kan emang punya karakter masing-masing. Nah dari anggota sendiri itu kan anggotanya nggak cuma 1, 2, 3, itu kan pasti banyak dan karakternya itu beda-beda. Terus kita sebagai ketua harus tahu karakter anak ini gimana sih, kayak gitu apa gimana. Terus kita ngadepinnya kan juga susah. Iya bener. Yang paling susah. Apalagi temen deket gak sih? Bener ya. Wah, ayolah. Aku nanti masih bantuin ayahku gitu. Iya. Kalau udah bahas keluarga, aduh, saya itu sama punya keluarga sebenarnya kan sama ya. Iya. Sampai gini. Kakekku loh kemarin meninggal, aku loh di sini. Masa kamu nggak kasihan? Iya sekarang sama. Tetanggaku meninggal, masa nggak mau ke sana? Aduh, iya wes gimana wes. Pokoknya nanti tugasnya kalian selesai gitu. Akhirnya gitu kan ya, kita akhirnya yang bisa. Yang penting tanggung jawabnya dulu selesai. Gitu. Serunya kalian ikut OSIS apa? Kalau seru saya ikut OSIS itu, saya yang pertama dapat pengalaman baru. Nah, yang kedua itu rasa kekeluargaan ketika pas tidak ada kegiatan kan kadang sering kumpul bareng. Nah, itu yang bikin seru juga. Ada ruangan OSIS nggak? Ada ya. Itu base camp nggak sih? Akhirnya dari base camp. Kalau biasanya kalau istirahat nggak punya di kantin nggak dapat tempat duduk, ya udah dibawa ya. Iya. Makanannya dibawa ke ruang OSIS ya. Terus bawa ke ruang OSIS makan bareng-bareng. Itu untung ya. Kalau tahunku itu habis makan gitu. Terus plastiknya cilok itu nggak dibuang gitu. Tahunku itu gitu. Jadi akhirnya dikasih lah pengumuman buang-buang gitu. Iya. Sama ya. Iya. Kalau di sana itu gini Kak, dibuang. Nah, akhirnya kan dibuang ke tempat sampah nih Kak. Nah, tapi nggak dibuang ke yang pusat. Jadi akhirnya ayo Rek, buang gitu. Kalau sini Mas gimana serunya? Serunya ikut OSIS itu ya pasti nomor 1 pengalaman. Yang kedua itu kayak kan kita punya program kerja nih Kak. Kan itu ada sebelum dan sesudah. Nah sebelum itu kan pasti kayak pusing gimana ini jalan apa enggak prokernya, nanti itu bakalan seru apa enggak. Nah kayak titik serunya itu setelah acaranya selesai. Jadi capek, bahagia, kayak seru gitu semuanya jadi biasanya satu. Kegiatan apa? Di HUT sih Kak. HUT ya, sama. HUT. Itu sama sih, tahunku juga gitu. Pengen hadirin bintang tamu yang
Wah, yang besar. besarnya yang Ya. besar gitu ya. Ekspektasi kita, wah yang datang ini. Terus habis itu anggotanya nggak ada. Ya apa? Sing kerja sampai pengurus itu akhirnya buat laporan pengurus, terus yang ngurusin keuangannya pengurus, terus habis itu belum nanti kalau semua keamanannya nggak ada gitu. Waduh, pusing akhirnya ya. Sama berarti ya. Sama. Sama. Tapi kalau udah selesai acara kita udah tuntas gitu kayak rasanya wah kayak ada yang disombongin deh aku mari deh iya gitu ya. Terus gini teman-teman, kalau bahas kan udah seneng ya. Alasan kalian jadi ketua OSIS apa sih? Kalau alasan saya jadi ketua OSIS itu, saya kan juga sama nih sama Kak Iqbal, inginnya jadi anggota. Iya. Tapi pas waktu voting, nah kan saya kepilih jadi 6 orang yang tertinggi nilainya. Akhirnya rundingan siapa yang mau jadi ketua OSIS. Nah, kebetulan pas waktu rundingan itu enggak ada yang mau, Kak. Terus banyak lah alasannya. Gini yang gitu terus kok enggak selesai. Saya jangan jadi ketua OSIS. Keren. Kalau nih Mas. Kalau saya, ya sama Kak. Kan Kak Iqbal tadi pernah bilang saya nggak boleh sama orang tua. Saya juga nggak boleh Kak. Karena emang rumah saya dari Semaga itu jauh Kak, 17 kilo. Jadi kan kayak pastikan nanti itu tambah sibuk gitu Kak. Terus saya bilang saya nggak bisa Pak, nggak boleh sama orang tua gitu. Saya sama Bunda, tunjukkan kalau kamu itu cinta pada sekolah, kamu udah jauh-jauh sekolah, kalau bukan kamu siapa lagi. Kan siswanya banyak Pak. Pernah nggak tapi orang tua itu sampai berperan gitu ketika gini, berperan itu kayak kalian ketika ada kegiatan dan itu harus berangkat pagi. Seumpama hari Kartini nih. Iya. Hari Kartini kalian mau buka bazar dan bazar itu kan biasanya kita buka sebelum teman-teman datang. Kita harus nyiapin makanan, nyiapin apa. Pernah nggak habis subuh diantar orang tua atau malam larut malam dijemput orang tua? Pernah nggak? Pernah. Sering atau nggak sering sih Kak. Mungkin saya kan bawa kendaraan sendiri. Nah, kalau pulang malam saya minta jemput di kayak di gang pertengahan gitu. jalan Ya, gitu pernah ya. sampai dijemput juga di sekolah. Sekolahan. Waktu itu setelah kegiatan organisasi tapi di luar sekolah. Soalnya kan kita kalau bahas OSIS kan pasti kita nyiapin sebelumnya, Iya. pas hari sesudah itu kan pasti kita harus bersih-bersih. Wes pokoknya kita all out lah ya. Iya. Kalau Iya. OSIS kan kayak gitu kan ya. Iya. Jadi sama lah kurang lebih saya waktu itu ya kayak gitu. Jadi memang dari rumah itu hampir 75%-nya di sekolahan kalau kita jadi pengurus intinya OSIS gitu. Jadi teman-teman seumpama pulang 2:30, kita harus sampai 4:30, 4:30, belum kalau ada rapat, Iya. persiapan gitu kan. Setuju. Itu sampai dulu itu timku itu sampai hafal. Malam ini kita makan nasi pecel ini. Besok kita makan rawon ini gitu. Sampai hafal gitu makan. Dan waktu itu memang sekolahanku kan jauh dan waktu itu semua kegiatan itu harus pakai banner ya kan. Iya. Waktu itu ya. Iya. Dan itu tahu nggak sih sekolahanku untuk beli banner itu harus menempuh jarak 25 kilo kurang lebih. Jadi kalau seumpama besok kegiatannya, jadi hari ini kita bikin banner dan itu kurang lebih izin setengah hari buat bikin banner. Itu tim dokumentasi lah biasanya itu pastilah karena waktu itu tahunku kan belum apa ya ketika bikin acara belum semodern ini gitu. Kalau sekarang cuma kita pakai background terus pakai LCD sudah selesai kan biasanya gitu kan tuh. Terus aku pengen tanya sih dari masing-masing sekolahan. Prosesnya itu kurang lebih kan tadi ya. Prosesnya bisa sih dijelasin gimana prosesnya pemilihan sampai kalian bisa jadi ketua OSIS dilantik ya? Iya, gimana? Dari siapa dulu? Dari saya dulu. Kalau di SMA Negeri 3 Lumajang itu prosesnya sebelum jadi ketua OSIS itu tes tulis, tes wawancara, terus tadi itu ada kayak dikumpulkan dulu. Nah setelah ketemu kandidatnya itu kayak kalau di tahun kemarin itu ada sosialisasi dari KPU tentang
pemilihan ketua OSIS. Nah, itu dijelasin kayak tahap-tahapnya gimana. Terus di situ dibentuk kepanitiaan sendiri, Koperasi Pemilihan Umum Semaga. Dari situ ada syarat-syaratnya kayak pemberkasan gitu tadi Kak, buat ketua OSIS, dari cek kesehatan, surat izin orang tua, terus apa lagi ya? Ya itulah pokoknya prestasi-prestasi surat-surat lah, iya. gitu. Terus yang dilampirkan buat penunjang itu ya. Ya, terus habis itu kampanye. Oh, ada kampanye. Orasi dulu terus kampanye. Orasi itu Orasi. di aula semuanya dikumpulin atau masuk kelas-kelas? Kalau orasi itu di Semaga itu kemarin di lapangan Kak. Jadi ada panggungnya, terus kandidat-kandidatnya itu orasi, nyampein visi misi, terus sekalian debat juga di situ. Oh, jadi kayak upacara gitu ya, dikumpulin semua Iya, satu sekolahan gitu iya. ya. Satu sekolahan, habis itu kampanyenya itu bikin poster sama secara online juga kayak bikin konten-konten. Dicetak gitu. nggak? Sempat dicetak Iya, nggak? dicetak. Ditempel di mading-mading gitu Iya, nggak di ya? mading, di jendela gitu. Terus habis Punya itu, kebanggaan nggak? Fotoku ditampal, ditampilkan di mading gitu, ada ya? terus habis kampanye pemungutan suara, habis itu kan penghitungan, setelah itu pelantikan. Oke, pelantikan itu ya kesiswaan kepala sekolah ya, yang Iya, nanti ya langsung ya. waktu upacara bendera. Oke, itu jaraknya berapa minggu, bulan? Minggu ya. Iya. Berarti rentetan itu rentet terus ya, kayak hari ini sampai pelantikan di minggu depannya gitu ya. Kalau si Davin gimana? Kalau saya itu yang pertama pendaftaran Kak. Nah, pendaftaran itu kebarengan sama pemilihan eskul. Pendaftaran eskul dan organisasi. Setelah itu selang beberapa hari itu ada tes wawancara, bakat sama tentang keorganisasian, dan ada lagi yang lain-lain gitu Kak. Nah, setelah itu selang beberapa tes, nah itu kan dipilih tuh Kak, siapa yang bakal calon-calon yang kepilih OSIS, siapa enggak. Nah, setelah dari itu dipilih lagi 20 yang lolos tes itu. lagi, ya. Setelah itu tes untuk menjadi 10 orang kandidat inti. Ya. Setelah itu lakukan voting. Setelah voting pencoblosan juga ya? Iya, dicoblos. Contreng apa coblos? Kalau di Coblos ya. Kalau di SMK Mulu sudah digital Pak. Oh gitu, Jadi keren. Pakai apa itu? Smart. Iya. HP ya. Bukan, pakai laptop, pakai komputer. Jadi nanti pakai kita- website ya berarti Iya, ya. pakai komputer, setelah itu pilih. Nah, dari situ kan nanti muncul Langsung siapa- penghitungan. Iya. Itu di mana? Di aula kah atau di masing-masing kelas? Kalau pemilihannya itu di satu ruang, yaitu namanya ruang meeting Kak dulu. Nah, sekarang juga ruang meeting. Di situ gantian per kelas karena kan tetap pembelajaran gitu. Jadi mainnya gitu ya. Jadi kelas ini dulu Iya. masuk Iya. berapa menit gitu Iya, ya gitu. dikasih. Oh, jadi nggak kalau tahunku itu waktu itu gini. Jadi satu hari itu full untuk pemilihan. Hari H ya, pencoblosan, dan orasinya itu sebelumnya, orasi sama kampanye. Itu orasi dulu, setelah itu kampanye, baru besoknya itu pencoblosan. Dan pencoblosan itu ada lombanya di sekolahanku waktu itu. Lombanya itu TPS terbaik. Oh, iya. Ya kan? Jadi satu kelas itu dirias, entah itu waktu itu tahunku kayaknya waktu Piala Dunia, ada yang rias ala-ala Piala Dunia bola, terus ada yang dirias kayak bambu-bambu gitu. Soalnya pemilihannya ya di situ, di kelasnya masing-masing. Dan waktunya itu serentak di jam 9 sampai jam 10 gitu. Terus kotak suaranya nanti dibawa ke aula, nanti di situ dihitung bareng-bareng gitu. Jadi urut kelas gitu. Kalau dari teman-teman kan satu TPS untuk umum, maksudnya untuk satu sekolahan gitu kan ya. Enak juga gitu, sama sih. Intinya kan muaranya nanti di perhitungan bareng-bareng itu gitu ya, sama. Perhitungannya basicnya berarti digital ya? Digital Pak. Berarti langsung muncul angkanya Iya, ya. angka. Oh gitu, oke. Iya, buat kedepannya bagus lah ya itu.
bisa lah nanti kita kembangkan lagi untuk yang lebih baik lagi mungkin ya. Oke teman-teman, di balik kalian jadi ketua OSIS, di balik organisasi OSIS pasti ada lah pembina atau pembimbingnya. Ya, Iya ada ya. ada. Yang pembimbingnya dari Semaga? Dari Semaga itu buat pembimbingnya itu dari kesiswaan Kak, ada 4 orang. 4. Pak siapa aja? Yang pertama itu wakil kesiswaan Bapak Aam, kemudian pembinanya itu kesiswaannya 3, Pak Fian, Pak Vinsa, sama Pak Saryadi. Oh gitu ya, Iya. itu yang bimbing kalian Iya. untuk kalau di SMK Kalau Muhammadiyah? di SMK Mulu pembimbingnya itu cuman pembinanya cuman 1 yaitu Bu Nia. Oh itu gitu. Iya, Bu Nia. Terus dari masing-masing sekbid? Dari masing-masing sekbid itu terpusat di Bu Nia, Kak. Oh gitu. Sekbid yang mau misal nih Kak ada kegiatan ini, nah itu tugasnya sekbid 1 misal. Nah, itu jadi sekbid 1 koordinasi dengan pengurus, setelah itu kita maju ke Bu Nia. Iya benar. Kalau tahunku itu kan ada 10 sekbid nih. Iya. Ya 1 sampai 10 lah ya. Kalau disebutin panjang. Jadi kalau seumpama sekbid 5 itu tentang kewirausahaan seumpama nih, lupa aku ya. Itu langsung kerjasamanya dengan koperasi gitu. Jadi ketika ada koperasi membutuhkan apa, itu manggillah anak-anak OSIS ini, si bagian ini. Nanti dengan sepengetahuan ketua dari kesiswaan turun ke ketua mendelegasikan gitu. Iya. Dulu. Sama ya. Iya. Kalau remaja masjid itu biasanya di sekbid 1. Itu sama. Biasanya anak-anak hadroh lah. Iya. Timku itu anak hadroh. Jadi kalau istirahat selain makan-makan di ruang OSIS sama hadroan, dengerin teman-teman hadroan. Gitu sih kalau di OSIS tahunku. Terus teman-teman, untuk kedepannya kalian itu ada referensi nggak ketika mau ada pemilihan lagi? Itu di kalian atau di organisasi lain? Kalau pemilihan OSIS selanjutnya gitu. Oh, pemilihan OSIS selanjutnya itu di kita Kak, di OSIS. Karena kan di Mulu itu cuman satu organisasi terbesarnya yang induknya itu OSIS Kak. Jadi organisasi yang lain itu di bawah naungan OSIS. Gitu. Iya. Kalau di SMA 3 itu ada kepanitiaan sendiri Kak, seperti yang saya bilang tadi ada KPU Semaga. Oh gitu. Ya, nanti itu dari pembina itu dari ketua dulu, kayak pembina nunjuk ke ketua buat nanti pembentukan kepanitiaan kan, soalnya kan kayak gimana gitu Kak kalau dari OSIS yang jadi panitia pemilihan ketuanya. Tapi kalau di saya itu yang mau daftar lagi itu nggak jadi panitia Kak. Jadi yang panitia itu dari senior. Oh iya, kelas 3 kelas 3. gitu. Iya benar. Jadi kalau seumpama kan bentar lagi demisioner ya. Demisioner ya. Iya. Demisioner. Jadi setelah itu kalian bolehlah untuk mengajukan jadi panitia pemilihan ketua OSIS gitu ya. Kalau tahunku itu ada majelis perwakilan kelas itu yang mengurus pemilihan ketua OSIS itu kalau tahunku gitu. Terus teman-teman, kita sentil nih. Teman-teman ini usia berapa sih? Kita ngomongin OSIS tapi belum tahu usia kalian nih. Usia kalian berapa? Usia saya itu 17 tahun Kak. 17 tahun ya. Sweet 17 nih. 17 tahun masih unyu berarti ya. Mau ke 18 habis ini. Ditambahin lagi lah 10, mau 19, 29 gitu loh. Kalau nih Mas berapa? Kalau saya 17 jalan 18 tahun ini Kak. Ada jalannya juga ya. Jalan. Mau nggak ambil punya saya gitu. Biar saya lebih muda lagi gitu kayak kalian gitu loh, Rek. Ya. Jadi ini 17 ya Mas Ian ya, 17. Kemarin waktu kita ada hari besarnya KPU lah ya, pemilihan presiden di 2024. Itu kalian sudah nyoblos apa belum? Belum. Cuman lihat. Tahu. Iya. Berapa kandidatnya kemarin? Kemarin ada 3. Wazih, berarti ngikutin ya. Kalian dapat beritanya dari mana tuh? Dari sosmed. Sosmed sama ya. Instagram, TikTok. Oh, berarti kalian ini anak-anak generasi Z. Z. pasti megang
Kalau Facebook gadget. kurang ya? Iya, kurang. Kurang berarti Facebook, Kak. berarti Instagram, TikTok. sama Twitter. Twitter. Iya, Ngomong-ngomong udah ngikutin sosmednya KPU belum? sudah. Oh ya harus lah ya. Iya. Kalau nggak gitu postingan ini tak take down. Kalau nggak mau. Terus menurut kalian seberapa penting sih medsos itu untuk menunjang kampanye atau mempromosikan diri sebagai pimpinan? Menurut saya itu penting banget Kak, karena kan di medsos itu tidak semua orang menggunakan medsos dengan bijak nih, Kak. Nah, jadi kita sebagai pengguna medsos itu harus pinter pilah dan pilih mana yang beneran, mana yang hoax gitu. Oke. Kalau seumpama nih Davin, cara membedakan kan sekarang sangat sulit banget kan, karena ada era AI. Jadi gimana sih menurut si Davin cara membedakan berita hoax sama berita-berita yang benar tuh? Kalau cara dari saya itu yang pertama saya lihat dari video kan banyak tuh Kak video editan dari AI. Iya. Nah, itu saya lihat kok kayak aneh. Berarti itu AI. Iya, harusnya. Kadang juga saya lihat faktanya di website gitu Kak. Berarti cari referensi lain selain itu Bener ya. apa enggak, gitu. Kalau aku sih iya sama, tapi tak lihat juga komentarnya. Kocak. Oh berarti ini bukan ini. Itu sih. Kalau sini Mas. Iya sih, di sosmed itu memang penting banget sih Kak, karena kan dari kalangan muda itu lebih banyak menggunakan sosmed. Tapi di situ ada negatifnya juga. Kadang ada orang yang emang nerima itu kayak langsung nerima gitu, nggak dilihat dulu. Mentah-mentah lah ya, ditelan Iya, mentah-mentah ini gitu. asal-usulnya gimana, sumbernya dari mana, kayak asli apa enggak. Nah itu perlu dicek lagi sih Kak. Terus sama kalau dari aku juga buat nyaringnya itu ya kayak tadi itu sama lihat dari sumbernya juga. Terus lihat di ulasan yang lain, di sosmed-sosmed yang lain itu ada apa tidak. Oh gitu. Jadi banyak referensi ya, nggak cuma seumpama dapat dari TikTok, harus ditunjang dengan Instagram, dengan web, dengan berita-berita yang lain gitu ya. Oke teman-teman, terima kasih ya. Sangat keren sekali jawaban-jawaban kalian. Ini menggugah saya untuk menjadi ketua OSIS lagi, boleh nggak sih? Boleh ya. Oke, ini pertanyaan terakhir deh. Kita udah banyak ngobrol soal OSIS. Untuk kalian, kan kalian ini bakalan jadi pemilih di 2029 ya, itu untuk pemilihan presiden, wakil presiden, terus gubernur dan lain-lain. Harapan kalian nih untuk 2029 nanti gimana pemilihan dan pemilunya? Kalau harapan saya buat pemilih 2029, terutama pemilih muda, jangan lihat dari kayak yang viral aja, kayak kandidat ini viral, terus lihat dari latar belakangnya, kayak riwayatnya itu gimana. Terus sama jangan menciptakan huru-hara di sosmed. Mari kita ciptakan pemilu di 2029 dengan damai, aman dan tentram. Oke, keren. Kalau di si Davin. Kalau dari saya itu harapannya lebih baik lagi Kak. Terus tidak ikut FOMO-FOMOan. Oke. Kita lihat visi misi yang paling baik untuk negara kedepannya. Terus juga untuk masyarakat ini ya Kak. Biasanya kan kalau pemilih paslon nomor 1, pemilih paslon nomor 2 kan itu terjadi kubu Kak. Nah akhirnya kan masyarakat itu kan munculkan percikan-percikan untuk gesekan-gesekan gitu ya. Kan kayak kurang enak gitu Kak. Jadi jangan sampai kayak gitulah ya. Jadi seperti itu. Kalau pemilih nomor 1 ya udah. Iya, sesuai dengan hati nuraninya. Yang penting kita tidak boleh melihat dari sebelah mata aja. Kita lihat visi misinya karena itu menentukan 5 tahun ke depan kita gitu ya. Jadi semoga untuk 2029 nanti pemilunya nggak ada pergesekan lagi, terus tentram, damai gitu ya. Terus yang paling penting nih buat teman-teman, jangan sampai kita itu tergiur dengan money politik, bener nggak ya? Soalnya KKI buat beli kuota. Jadi jangan sampai lah kalian
teman-teman juga dibilangin jangan sampai kita tergiur dengan money politik, karena uang dengan uang segitu tidak bisa menentukan 5 tahun ke depan gitu loh teman-teman. Jadi ayo kita sekarang udah bisa melek demokrasi, jangan sampai kita tergiur hal-hal yang kecil itu. Mungkin itu saja teman-teman. Terus buat teman pemilih jangan lupa ikutin berita-berita menarik di website kita di KPU Kabupaten Lumajang.go.id. Jadi di situ semuanya beritanya tentang kepemiluan, demokrasi. Jadi jangan sampai ketinggalan berita-berita menarik tentang demokrasi di KPU Kabupaten Lumajang. Dan juga bisa nih teman-teman follow TikToknya, Facebook, Instagram, dan Twitternya di KPU Kap Lumajang. Di situ semuanya kita kemas berita-beritanya menarik sesuai dengan generasi Z. Nah, kita ngikutin yang viral-viral ya. Nggak sampai kicau-kicau mania. Terus juga ini juga nanti Facebook podcast ini juga tayang di YouTube kita, di kanal KPU Lumajang dan Facebook kita. Oke, itu teman-teman, terima kasih banyak Mas Davin, Mbak Nimas udah bisa datang di podcast kali ini, bisa hadir aja kita sudah seneng, terus kita bisa flashback lah. Saya ini bisa flashback gimana masa-masa gitu. Terus semoga ini juga bermanfaat buat teman-teman generasi Z, terus juga bisa membuka pandangan teman-teman tentang OSIS. Oh, OSIS itu nggak seru. Siapa yang bilang nggak seru? Seru. Sampai nggak pengen pulang kan ya. Gitu. Iya makanya. Sampai saya dijemput kan tadi itu. Ya, soalnya seru banget. Jadi teman-teman yang nggak mau jadi ketua OSIS, maulah, enak, sumpah enak. Iya. Jadi langsung aja. Terima kasih ya teman-teman. Kita tutup sama pantun, boleh ya? Boleh. Cakep ya, dijawab cakep ya. Ya, oke, kita tutup sama pantun. Beli seblak di depan gerbang. Cakep. Makanya bareng sama si Randy. Cakep. Jangan cuma jadi kaum yang bimbang, suara kita bukti demokrasi di negeri ini. Satu kali lagi. Pagi-pagi sarapan pakai nasi. Cakep. Nggak lupa lauknya pakai ayam crispy. Cakep. Nggak kerasa diskusi kita hari ini. Sampai jumpa dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.